Indonesia menang lewat drama adu penalti kemarin lawan Korea Selatan. Berapa? 11-10 ya? 11-10. 11-10. Terus Betul. dalam waktu normal 2 sama ya. 2 sama. Itu yang keren sih Rafael Struik. Iya. Strike ya. Rafael Strike. Ya. Dia cetak brace tuh. Mantap. Keren. Pokoknya Indonesia lawan Korea Selatan, Indonesia menang tuh keren. Mental juaranya udah mulai kelihatan. Mudah-mudahan dari perempat final ke semifinal, lalu masuk final dan juara Piala Asia. Amin. Amin. Kita doain aja Kita semoga doain. Indonesia bisa melangkah lebih jauh masuk ke Olimpiade di Paris ya. Prancis biar bisa nongkrong bareng sama Mbappe. Makan nasi goreng Portugal. Kan Prancis kan? Iya. Gimana nih tanggapan Andon sama Bang Pati nih? Bang Pati dulu dah. Boleh. Bang Gimana, Pati Pati? senior. Yo, pengamat bola. Bola Liga Indonesia. Mirip yang lagi viral ya ngomong. Bung tahu Oh ya. emang agak lain itu orang. Agak lain itu emang. Perbedaan itu indah. Iya. Kritik sah-sah saja. Butuh emang kita orang-orang kayak gitu. Tuh. Betul, tapi dia sendirian sih ya. Keren juga. Gimana Bang Pati? Ya menurut gua sih ya bahwa dengan 2 golnya siapa? Strike ya. Strike. Rafael Strike. Ini kan jadi jawaban buat semua yang meragukan dia. Kan selama ini dia selalu dikritik bahwa dia itu belum sampai saat ini kan sampai kemarin belum bisa cetak gol. Nah, dalam momen yang penting di perempat final terus dia bisa cetak brace Lawan negara Korea Selatan. lawan negara Korea Selatan yang secara ranking bagaikan jauh lah gitu kan. Kita 134 ya. Orang setahu gua aja kok. 34 kan ya. Dia ke Korea Selatan itu 23 kalau nggak salah ranking. Iya. Dan setahu gua kan Korea Selatan juga nggak pernah absen di Piala Dunia. Betul. Iya kan? Iya. Betul. Dan jangan lupa Bang Fajri, ini selama 40 tahun Korea akhirnya nggak tembus Ke Olimpiade. 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 Oh. Iya. 9 kali berturut-turut dan kalau memang besok tembus ke 10 lalu kita batalin dia ikut Olimpiade. Itu Oh, sejarah iya. baru buat Sejarah Korea sendiri sama buat Indonesia. Betul. Pokoknya tuh yang bisa ngusir Korea tuh Indonesia. Dengan pelatih Korea Selatan. Musuh dalam selimut sebenarnya itu. Gue kepikiran Bang Jri, kalau Sintayong balik ke kampung gimana ya kira-kira? Udah kayak naturalisasi aja. Kan anaknya pemain bola juga tuh, dimusuhin gak ya? Gitu. Dioper gak ya? Gitu. Iya paling itu nggak dioper. Itu bapaknya nggak asik. Dijauhin dulu. Iya, Apa iya. dicengin. Tapi emang perjalanan Indonesia ya, maksudnya ya yang gue tahu sebelum-sebelumnya tuh timnas kita emang mainnya bagus, emang kan Betul. di tingkat-tingkat tertentu kan kejuaraan-kejuaraan tertentu kan, ya inilah momentumnya ya menurut Iya. gue sendiri. Ini waktunya lah, saatnya lah timnas Indonesia tuh udah mulai bangkit, udah mulai terbang, ya kan? Dan pokoknya harus jauh lebih baik lagi, jadi jauh lebih bagus lagi. Dan ini adalah momen di mana Piala Asia kita sudah masuk semifinal dan harus optimal kayak gitu. Nah, kalau Andon sendiri gimana, Don? Kalau ngelihat perkembangan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong tuh, wah sangat pesat sekali Bang Fajri. Mantap. Itu keren sih menurut saya di perpaduan antara pemain naturalisasi sama pemain lokal. Itu keduanya bagus gitu maksudnya. Komposisi Perpaduan cocok ya. Iya. Asik ya. Karena kan pelatih nggak bisa pemain lokal semua kayak Iya. contohnya negara Perancis aja kan itu dia banyak pemain keturunan. Betul, gitu betul, kan. betul. Yang setahu saya yang darah Perancis tuh cuma Adrien Rabiot kalau nggak salah. Itu udah Di yang kemarin Piala Dunia ya. itu dari Prancis ya. Perancis. Dan menang juara Piala Dunia ya. Iya. Artinya negara sekelas Prancis saja yang sepak bolanya sudah Maju, maju lebih sangat maju. Iya. Dia masih butuh pemain naturalisasi gitu kan. Iya. Apalagi kita yang dalam proses berkembang dan itu sudah dibentuk Sintayong secara pondasi sepak bola. Tapi buat gua bahwa Sintayong juga atau federasi harus memikirkan jauh ke depan bagaimana pembinaan di usia muda ini Iya. tetap harus dilanjutkan, dikuatkan lagi supaya bibit-bibit yang nongol dari pemain lokal itu sendiri tetap harus ada di Ada. timnas. Ya, artinya dari kombinasi naturalisasi ini
Ya, kita sih berharap ya ke depannya orang-orang Indonesia termotivasi. Siap. Termotivasi. Iya kan? Tujuannya itu. Tujuannya, Iya, betul. jadi orang-orang lokal dari Sabang sampai Merauke, Iya. ya kan, nih Indonesia sudah mempersiapkan nih dari umur-umur puluhan tahun, bahkan dari umur 8 tahun. Betul. Kalau belasan, puluhan ya kan? tahun kayaknya ketua. Semua ada. Buat seorang atlet kalau kecuali dia mau jadi PNS Iya. boleh. Kalau dia atlet Lebih tepatnya sih kayak belasan tahun. Belasan Iya. tahun. Pegawai bangsa. Iya ya. Ya umur-umur 8 tahun ya Iya. kan udah mulai mempersiapkan itu. Pendidikan sepak bola Sepak usia bolanya. dini gitu Iya. kan. Dan- Dari sekolah-sekolah sepak bola gitu kan. Iya. Kebetulan saya dulu sekolah sepak bola dari umur 7 tahun dong Fajri. Wih, ceritain dong. Wah, tuh panjang sih. Nah, teman saya tuh, teman sleting saya tuh Hargianto. Wih, Persija tuh. Gelandang Bayangkara ya? timnas. timnas? Iya, Oh, iya. awalnya Iya, iya, Bayangkara. Iya, iya, iya. Itu saya sama Hargianto dulu sekolah bola bareng sama dia. Terus sama Sarian Abimanyu. Oh, Persija itu. Persija. Iya, itu Persija. Iya, Iya, itu iya, dulu iya, adik iya. kelas saya, tapi sekarang dia yang Adik kelas di SSB apa? SSB. Iya, dia kan umurnya masih muda itu. Iya, masih muda. Tahun 2000-an Nah, kalau masih. yang Hargianto baru itu Senior ya. sleting saya. Sleting. Oh, oke, Iya. oke, oke. Oh, beda Banyak nasib sih. sekarang ya. Terus Beda nasib. kenapa nih lu kagak lanjut? Aduh, kalau diceritain sedih Bang Fajri. Harusnya nih lu dari Qatar nih. Udah nggak bisa Kayak juga gimana sih emang bola. Iya, jadi tuh waktu sekolah bola mungkin gue orang yang kurang beruntung saat itu karena wah kalau diceritain tuh sedih banget Bang Fajri. Kayak dulu tuh wah masih banyak mafianya Bang Fajri. Parah dah pokoknya. Itu waktu itu pernah gue ikut seleksi kan buat Ya, timnas Indonesia U16. Mhm. Kalau nggak salah itu seleksi di Sumantri Bojonegoro waktu itu. Mhm. Itu gue umur 15 atau 16 lah pokoknya. 15 tahun, 16 tahun. Iya, 15 sampai 16 tahun. Gue lolos tuh kebetulan Bang Fajri seleksi Yes. itu. Cuma pas di ujung ditanyain, ada 100 ya? Iya. Kalau 100 mah masih mending ya tidak itu. Iya, kira-kira gitulah. Maksudnya ada 100 nggak gitu kan? Ya, itu gue juga pernah denger sih ya. Maksudnya beberapa kawan gue juga ada yang kayak gitu. Maksudnya Iya. dia mainnya udah bagus, ya kan. Tapi ketika dia mau naik level, ibarat kata mau bermain di klub yang ternama, ya itu terkendala kayak lu Iya. tadi Don. Jadi Terkait itu- Wani Piro. Nah, kayak gitu. Kalau sekarang kan ya kita berharap nih di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, Iya, setuju. ya kan? Semoga- Mafia kayak gitu, udahlah. Pantas Mudah-mudahan lah. Iya. dengan perkembangan apa namanya sepak bola yang terus maju, mudah-mudahan level timnas kita kan terus berkembang, ranking FIFA kita terus naik. Ya bukan tidak mungkin kita dengan terus bermain seperti ini dan bahkan lebih meningkatkan lagi permainannya kita bisa masuk Piala Dunia tentunya. Mudah-mudahan kita harapan semua warga Indonesia pasti begitulah. Betul. Soalnya kan sejarah sepak bola kita ya dari dulu tuh sebenarnya bagus. Tuh. Bagus. Bener nggak sih? Keren nggak? Keren. Gue baca-baca tuh ternyata wah Indonesia sejarah sepak bolanya tuh keren. Supporternya juga keren ya kan. Keren. Makanya sekarang kalau nggak tambah keren kacau sih. Kacau. Ya kan apalagi sekarang eranya kan udah mulai terbuka semua ya. Betul. Jadi ya gue sih berharap ya kayak tadi oknum-oknum ya. Ini Iya. kita bicara oknum ya. Kayak Betul. oknum-oknum mafia kayak gitu kan. Iya. Yang menghambat anak bangsa yang ingin berprestasi di dalam sepak bola. Betul. Ya itu lenyap lah ya kan. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Amin, Nah, balik lagi nih. Indonesia lawan Korea Selatan. Itu pas pertandingan tuh itu kan benar-benar deg-degan banget ya. Parah. Pasti. Parah. Parah. Itu 120 menit lebih, Bos. Gue sampai hampir Parah. subuh Itu 3 jam. 3 jam. Kalau nggak salah tuh total keseluruhan tuh 3 jam. 3 jam. Itu kayaknya pertandingan paling lama deh gitu. Asli. Orang gue pikir tuh ada penalti tuh. Jangan-jangan nih pelatih sama supporternya ikut nendang nih. itu menguras energi mental, Mental, itu mental sih semua energi mental. wah parah sih. Gue dulu pernah ngerasain kayak gitu kan, maksudnya di kejuaraan gitu. Itu level SSB ya, gimana mereka yang levelnya udah Internasional. tingkat internasional di Asia lah. ini Iya, kan. mewakili negara. Negara. Ditonton puluhan ribu. Bukan puluhan ribu lagi, jutaan pasang Jutaan, mata pasang mungkin Bang mata. Fajri Orang kan. Indonesia kita lihat di beberapa. Itu kalau di TV, kalau di lapangan. Oh, di lapangan. Cukup Iya. 5.000 karena jatahnya cuma 5.000 sih. soalnya dari kalau di Panpel. kalau di media iya Iya. bahkan puluhan juta ratusan juta kata itu Iya. menyaksikan ya kan. Nah itu menurut Bang Pati, Bang Andon gimana tuh? Mulai dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan.
Kalau dari pertandingan kemarin ya, dari Indonesia lawan Korea Selatan, memang permainan sih stabil. Cuma memang mungkin menurut gua performnya Marcelino sama siapa namanya Witan iya. Witan tuh mungkin agak sedikit, mungkin nggak di top perform lah. Kalau lagi di PES tuh lagi turun kan. Iya, agak miring sedikit itu, warna kuning arah panahnya. Bener. Sehingga tapi dengan begitu aja kita bisa punya banyak peluang. Benar. Kita masih bisa nyimbangin ya. Walaupun pada akhirnya Korsel kan kemarin bermain dengan 10 pemain. Ya, emang jelas sih itu kan pas di VAR itu kan memang sangat amat jelas lah menurut gue itu fair lah itu. Walaupun kita bisa melihat sendiri dengan 10 pemain Korsel nggak berpengaruh drastis. Emang keren. Itu justru namanya mental tuh di situ diuji. Iya. Ketika lu bermain lawan 10 main lu 11, nah di situ mental lu diuji tuh Iya, kan. betul. Gue juga mikir wah dibantai nih Korea Selatan. Ternyata disamain. Tadi 2-1 jadi 2 sama. Iya. Terus gimana lagi nih? Apa lagi nih? Tapi ya itu tadi kan dengan mental yang spirit, terus mental yang kuat, terus dengan motivasi yang tinggi, kita bisa menyelesaikan 120 menit lebih gitu kan. Lebih, ya. Dengan tenaga sisa. Terus dengan mental yang adu penaltinya itu sampai kiper udah nendang juga, belum selesai juga. Tadi gue mikir supporter balik. Tadi nendang. Akhirnya penendang pertama sampai penendang kedua nendang lagi kan, sampai kita di prank sama tendangannya si Hapner yang kelima. Itu deg-degan banget. Itu tadi gua mau matiin TV kan gitu. Tapi diulang. Iya. Karena gua juga ngelihat kan, kayak kipernya maju duluan dah. Iya. Gue nonton tuh di berita ada yang bubar. Kita kagak jadi bubar. Gara-gara dianulir. Udah bubar, sampai bubar itu tongkrongan nobar ya kan. Ya sampai si Abner juga kan berlinang Lemas kan air kan. matanya kan. Benar-benar. Karena ya mungkin udah ya Allah gitu kan. Harapan banget kan. Akhirnya mampu dibayar juga kan dengan tendangan penalti dia yang kedua. Itu gak sulit banget loh Bang Fadli. itu mentalnya itu mentalnya bener-bener. itu Asli. sumpah kan dia nendang gagal nih. Terus dia beberapa detik kemudian, berapa menit kemudian dia harus nendang lagi di titik yang sama lagi di kan. titik yang sama gitu kan. Itu Artinya pasti betul. kalau keren lah pokoknya lah. Itu mental sangat diuji banget menurut gue tuh. Asli. Nah kalau lu sendiri Don, mengulas dari pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan kemarin. Kalau dari gue Indonesia ya itu seperti yang dibilang Bang Pati tadi kan, ada Marcelino sama Witan itu yang underperform gitu kan. Berapa banyak peluang gitu yang udah diciptakan oleh mereka, oleh tim Indonesia sendiri, akhirnya sia-sia, finishingnya itu berantakan lah menurut saya kemarin finishingnya itu. Peluang banyak banget, lihat aja kan shoot on target sama statistiknya emang Indonesia unggul sih. Gue lihat sangat, statistiknya unggul Indonesia. Selain unggul jumlah pemain kan, Ya. Indonesia emang dari awal udah mendominasi laga itu gitu kan. Indonesia juga kalau nggak kecolongan 1 gol karena bunuh diri itu kan, itu kan apa ya, kayak Hernando juga kayak underperform juga tuh pada saat itu tuh pas pertandingan. Kayak kurang lincah, biasanya dia menari-nari kan. iya. Biasanya dia terbang-terbangan. Bukan sih, kalau buat gua enak karena memang shoot on goalnya dari Korsel Iya, kurang, nggak dari sebanyak Korsel. lawan Iya. pertandingan. Jadi sebenarnya Hernando itu lebih banyak gabut sih sebenarnya gitu ya. Nggak gabut-gabut amat sih, maksudnya serangannya itu nggak ada yang nggak ada yang menjuru ke dia lah. iya gitu. Biasanya kan dia sini dong ya. Iya. Mana nih? Pakai lu gini kan. Gitu dong. Tapi pos apresiasi banget buat Hernando kan, dia ngegagalin Dua kali penalti sama dia ngegolin, jangan lupa. Wah, Tuh. itu sutannya ngeri itu. Iya kan? Biasanya sutan kencang gitu nyangsrang. Tapi ini bener-bener ke gawang, keren banget itu. Pojok bawah kenceng juga kan. Yang menurut gue tuh man of the match di laga kali itu tuh Hernando sama Rafael Strike, karena dia berhasil cetak gol. Itu gol keduanya lu lihat tenang banget dari Rafael Strike itu. Keren banget gitu. Itu umpannya dari yang Hapner ya? bukan. Ivan Jenner. Itu keren sih itu umpan Keren. Itu dari kelas, belakang. Itu kelas dunia banget. Gila keren. Itu ketar-ketir itu MU. Itu sampai kiper sama back lawan itu kan miskomunikasi itu. Harusnya itu udah biasa. Itu dari kecerdikan Rafael Strike gitu kan. Memanfaatkan peluang yang ada, akhirnya dengan satu sentuhan doang jadi gol. Itu keren banget.
Iya. Memang apa namanya pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan itu emang kalau menurut gue pribadi ya mental. Menurut gua dong. Mental. Jangan menurut gua dong. Oh iya, siap Andon pribadi. Menurut gua sendiri, nggak ada kan? Ya, pertama tuh mental banget. Udah gitu kan apa namanya manajemen dari pelatih STY itu emang luar biasa sih ya. Dia pertukaran pemain dan dia tahu banget ya kan mana yang perlu diganti, mana yang dipertahankan sampai akhirnya tuh Indonesia tuh tetap perform lah walaupun ya kita menang secara jumlah tapi tetap kita bisa stabil sampai akhir Betul. pertandingan sampai adu penalti tetap kita percaya diri dah. Orang gue lihat itu dari akhir-akhir pertandingan tuh ya pemain-pemain Korea Selatan tuh udah belaga-belaga sosok ngulur-ngulur waktu kayak pede banget sama adu penalti. Iya, karena kan? emang dia udah latihan adu penalti juga sampai situ dia Karena latihan dia banget sampai asli. lemparannya Situasinya si Arhan aja ditiru sama dia gitu kan. Itu gue kadang-kadang anjir ini sosok dilama-lamain ya kan kayak pede banget ya adu penalti sama Indonesia dia nggak tahu nih kiper kita siapa. Iya. Tapi emang keren ya. Kita juga harus terima kasih juga tentunya sama VAR kan dengan ketegasan wasit itu kan. Man of the match sih. Keren wasitnya. Iya. Karena kan yang kita sempat kebobolan kalau nggak salah. Iya, Tapi dianulir kan. Offside itu ya. Karena offside terus dengan kartu merah pemain Korea Selatan Sama Habnar. sama yang Penaltinya penaltinya Habnar. Habnar. Itu kan andil dari VAR juga kan. Andil banget sih itu. wasit, hakim garis, ya asisten wasit semua bekerja dengan baik. Dengan baik semua orang. Gue scroll tuh netizen bilang kirim alamat wasitnya dong kita kirim nih. Ada aja kan. Netizen tuh banyak kan. Gue pengen kirim rempah-rempah nih. Pada minta alamat wasit. Ada emang kreatif banget. Emang apa namanya ya kita berterima kasih lah pada saat itu wasitnya benar-benar apa ya benar-benar jujur adil dan tegas ya kan dalam peraturan sepak bola ya kan dan itu yang selalu diprioritaskan dalam dunia sepak bola ya kayak gitu. Fair play. Nah, ini apa namanya kita sudah mengulas apa namanya terkait pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan. Dan Indonesia melaju ke semifinal. Kemungkinan kan Indonesia akan melawan kalau nggak Uzbekistan, Arab Saudi. Arab Saudi. Iya. Nah, kira-kira gimana nih? Bang Pati dan Andon. Persiapan Indonesia. Tentunya kan pasti karena ini tingkatnya sudah semifinal kan. Pasti mental kita lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena bagaimanapun atmosfer semifinal itu pasti beda, sangat jauh berbeda dengan perempat final atau bahkan fase grup. Makanya mental itu harus digembleng lagi, tentunya dengan fisik. Masalah nanti kita lawannya siapa Uzbekistan ataupun Arab Saudi, siapapun ya kita pasti harus siap. Kalau mental kita siap, pasti pertandingan lawan siapapun, insya Allah kita siap. Kalau gue di SSB itu selalu diajarkan bikin laga itu seperti final. Semua laga itu pandanglah seperti lu main di final. Betul. Jadi lu harus menang. Kita nggak boleh ngeremehin juga ya. Karena di sepak bola itu diajarkan motivasi selalu berpikiran positif gitu kan. Lu harus menang gitu. Jadi bukan tuntutan ya kayak jadi lu termotivasi. Oh setiap laga itu final gitu maksudnya. Lu harus berjuang habis-habisan di situ. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah ngeremehin lawan gitu kan. Siapapun lawannya. Itu sih kalau dari pandangan gue. Harus tetap maksimal kita ya. Harus tetap maksimal. Cuma sayangnya kan dari laga semifinal besok ya, si pencetak beras kita ini absen nih kan. Iya. Oh iya. Akumulasi kartu ini. Tapi ya kita namanya kerja tim organisasi siapapun harus siap. Gue yakin sih. Nggak boleh Marcelino bergantung sama Wintan Sulaiman bakal naik. Iya. Nah, kan yang menjadi striker mudanya kan siapa Sananta berarti kan. Bakal di depan Sananta gitu. Siapa lagi ya? Sananta harus Caraka hoki. Hoki Caraka ya. Dia kan harus bisa menjawab itu. Tapi ya gue tetap pede sih ya. Iya. Ya kalau terkait persiapan siapapun lawannya ya, Uzbekistan maupun Arab walaupun nanti entah Jepang atau Vietnam, ya kan kita misalnya nanti ketemu di final, ya gue yakin Indonesia bisa sih. Ketika ngelawan Australia aja bisa menang. Betul. Lawan Korsel yang belum kan? pernah kebobolan loh dia selama kualifikasi itu. Harusnya ya. Kualifikasi apa namanya? Fase grup. Kalau menurut gue sih, kalau gue jadi apa namanya bagian dari mereka,
kita raksasa udah kita lewatin nih. Iya. Tinggal kerikil-kerikil Iya. Untuk memotivasi, tapi tetap kita tapi nggak boleh sombong. Iya, nggak nggak boleh terlalu percaya diri. Ya. Nanti akhirnya kebablasan. Itu Ya. harus bener ngelola itunya kan. Iya, tapi kan nggak apa-apa kan buat memicu adrenalin. Oh iya, kita raksasanya udah kita lewatin nih kan. Kalau buat semangat oke lah. Iya dong, kita harus percaya diri juga kan. Harus optimis itu dia Harus yang gua bilang tadi. optimis ya kan. Nah, udah apa namanya? Kita udah perempat final udah oke ya kan. Semifinal kita nanti akan berlaga ya kan. Di mana timnas Indonesia di Piala Asia ini udah menurut gua tuh udah di luar dari target ya. Bahkan kemarin PSSI targetnya tuh perempat final udah oke ya. Totonya semifinal ya kan. Karena targetnya kan Sintayong yang pengen semifinal. Targetnya Sintayong pribadi Targetnya- kan semifinal kan. Iya. Ternyata dia bisa mencapai itu. Bisa mencapai. Berarti target rakyat Indonesia tuh menang. Bener gak? Iya. Kita tinggal selangkah lagi ke Olimpiade. Paris, iya. Paris. Kalau kan kalau misalkan nanti yang juara 4 kan berarti kan babak playoff lawan Guinea ya. Dia lawan playoff-nya lawan Iya. Tapi kalau 1 2 3 ya otomatis kita lolos ke Udah megang tiket lah. tiket Udah lah. megang tiket ya. Udah. Olimpiade Paris. Oke, berangkat OTW Paris Paris. ya. Ngeliat menara Apple. Bisa makan kerak telur di sana. Nggak ada. Oh, dong. Getuk. Yang gerobaknya nyanyi-nyanyi Iya, dong. Makan sama bareng Mbappe. Oke, Indonesia emang luar biasa ya melihat pertandingan kemarin lawan Korea Selatan dan nanti akan bertanding lagi semifinal ya antara lawan Arab Saudi atau Uzbekistan, siapapun lawannya, kita berharap Indonesia menang lagi dan Amin. juara. Amin. Amin. Sekarang kita harapan. Asik. Harapan sepak bola Indonesia. Kita melihat dari tahun ke tahun ya kan, Indonesia sejarahnya sepak bola tuh panjang banget, mulai dari pemain, klub sampai supporter. Itu luar biasa. Itu sudah melekat banget lah sama orang Indonesia lah. Bahkan tuh penonton terbesar dunia itu orang Indonesia terkait sepak bola ya. Itu orang Indonesia emang antusiasnya terkait sepak bola tuh. Nah, sekarang nih momentumnya nih Garuda ya kan. Timnas Indonesia, harapannya apa nih buat kedepannya sepak bola Indonesia? Ya harapannya kan tentu dengan pondasi-pondasi yang udah dibangun sama Sintayong dengan pemain naturalisasi campur dengan lokal. Ya. Ya kedepannya ya yang gue bilang tadi bahwa kita harus tetap mengembangkan sepak bola lokal gitu dengan kompetisi-kompetisi junior di bawahnya, karena bisa jadi ini program naturalisasi ini kan bisa kalau digabung sama Kolaborasi pembinaan usia dini kan, itu gue yakin sih mantep dah. Artinya dengan pondasi-pondasi yang sudah dibangun, siapapun nanti kalau misalkan ya Sintayong diganti misalkan gitu, artinya pondasi itu udah ada, pelatih selanjutnya ya walaupun dengan seleranya dia, tapi dia bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun sama Sintayong. Tentunya bisa membawa ranking timnas kita terus dengan level permainan kita terus naik. Sekarang kita bisa lihat lawan Korea Selatan, lawan Australia yang udah jauh langganan Piala Dunia, ya Bang. jauh di atas kita. Rankingnya jauh di atas kita, Iya. tapi kita bisa mengimbangi secara permainan ya, apapun hasilnya ya sebenarnya, karena kan hasil menang kalah itu hasil lain daripada proses kan. Tapi kita lihat dari segi permainannya, coba kita lihat 1-2-nya, kerjasamanya, chemistry-nya, visinya itu sudah masuk. Nah, kita harus melanjutkan itu. Nah kan caranya ya membangun pendidikan usia dini sepak bola Indonesia, mulai dari bawah, bikin kompetisinya berjenjang. Terus kalau memang masih butuh program naturalisasi untuk membawa hal-hal yang positif ke beberapa pemain lokal Untuk memotivasi. betul. Artinya kan nanti antara persaingan antara pemain lokal sama pemain naturalisasi ini kan Ketat bisa ya. bersaing sehat, artinya sekat ketat sehingga menjadi motivasi baik dari naturalisasi sendiri maupun dari pemain lokal. Pemain murni lokal itu sendiri ya. Iya. Lagi pula juga kalau kata Pak Erick Thohir itu dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Bola itu bundar. Asik Bus. juga nih orang kata. Asik juga nih kata. Bola itu bundar, bener sih. Emang bundar. Kalau peang kan nggak lucu. ditiup dulu kalau peang bolanya. Iya. Kalau Anur jadi gimana Nur? Ya kurang lebih sama kayak Bang Fatih, paling gue sedikit nambahin
pendidikan usia dini itu di sepak bola itu penting banget buat sebenarnya tuh Indonesia nggak Bakatnya kekurangan bakat-bakat Iya. talenta-talenta muda itu nggak kekurangan sebenarnya, cuma itu dia balik lagi di sekolah-sekolah berolah itu memang harus dididik dari situ. Sama oknum-oknum mafianya tuh harus Ya itu yang harus bejek-bejekin. harus diberesin itu. Nggak tahu ya kalau sekarang masih ada atau enggak, tapi zaman yang gue dulu rasain kan itu banyak Parah ya. banget. Iya, iya. Jadi gimana ya, Indonesia keren lah pokoknya dah, kesimpulannya udah. Harapannya Keren ya? semoga Iya. bisa juara. Nanti. Juara, oke. Membangun sepak bola kan nggak cukup setahun 2 tahun. 2 tahun, betul. Itu kan butuh proses yang panjang, yang amat jauh ya. Ya. Kan kita dulu pernah ngirim program sepak bola ke luar negeri beberapa kali kan. Studi banding itu lah ya. Ya iya. Artinya itu aja sebenarnya nggak cukup gitu. Betul. Kalau tidak diiringi dengan pendidikan bola di usia dini. Artinya kalau kita mau terus-terusan ngambil instan ya sekedar tendang, sekedar lari, itu sih banyak aja gitu kan. Iya, iya. Cuma talenta kita kan harus dididik itu karena sepak bola bukan hanya dasarnya itu dasar teknisnya itu tendang, kontrol, passing gitu kan. Tapi kan di luar teknis itu juga pasti banyak Ya yang kayak harus chemistry juga kan harus dibangun Iya. lama kan. Betul. Kayak Sintayong juga kan dia nggak langsung sukses memajukan timnas, jatuh bangun juga kan dia. Iya. Kan dia berapa 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun lah ya. Iya. Itu pun dipotong COVID kan pada Covid. waktu itu. Ya, Dia nggak Sintayong bisa ngapa-ngapain bisa juga. ngapain, ya kan. Nah kalau gue pribadi juga, ya Indonesia saat ini sudah menunjukkan semangatnya ya, udah tampil optimal dan Garuda udah terbang tinggi, ya kan. Ya harapan gue sih klub-klub liganya nih yang harus aktif. Dan cara bermainnya sih ya gue sih berharap udah mulai tingkatnya udah kelasnya udah lebih ditaikin lagi, lebih ditinggiin lagi lah. Itu satu sama disiplin sih kayak kuncinya. Iya. Iya, kunci Iya kan? bola itu Kayak disiplin. disiplin dah. Kayak pas semenjak pelatihan Sintayong tuh ya kan kayak atlet-atlet tuh bener-bener orang gue liat kalau Sintayong marah tuh keplak-keplak aja kan. Disiplinnya buat nih gila nih disiplinnya keren ini kan. Itu gaya-gaya dari Sintayong ya begitu, keras. Iya. Itu ya sih emang paling penting ya terkait disiplin ya kan. Nah sama ya kita berharap ya nggak cuma timnas doang yang terbang tinggi membawa nama Indonesia, tapi klub-klub liga Iya. ya kan emang wakil dari setiap daerah-daerah itu juga sama keren lah, karena kan gimana pun juga dari situlah pemain-pemain itu timbul pada akhirnya bersatu untuk membawa nama Indonesia ya Iya. kan? Ya, betul. Dalam kejuaraan apapun ya, baik Betul. itu Piala Asia, Asian Games, apalagi kemarin kita menang kan. Ya. Iya. Iya kan. Nah, tinggal gimana nanti ke depannya ya kita pokoknya berusaha lah. Kita selalu support, selalu dukung yang sepak bola Indonesia supaya lebih terbang tinggi dan pada akhirnya kita memiliki banyak piala. Amin. Amin. Itu harapan Amin. masyarakat sepak bola Indonesia, mudah-mudahan timnas kita bisa kan semua timnas sepak bola kan tujuan utamanya adalah Piala Dunia. Betul banget. Itu sudah menjadi suatu kebanggaan buat timnas kita. Sebentar lagi masuk kualifikasi Piala Dunia di GBK bulan Juni nih Bang. Gimana Bang? Ya, kita harus optimis. Kita bisa masuk Piala Dunia, kita yakin Indonesia menang Piala Dunia. Wih, Amin. keren. Mati. Ini baru, gue demen nih, optimisnya keren deh kan. Emang harus optimis. Asli. Harus optimis. Kalau lu Don, gimana? Kalau gue cukup gini aja ya. Siapapun lawannya gitu, Korselnya dipulangin. Oh gini jadi negara orang yang suka mulangin negara orang kayak gini rasanya gitu. Siap-siap dipulangin aja deh sama Harus. Indonesia. Harus diulangin lagi berarti. Mulangin negara orang. Iya kan? Jadi tuh pas kemarin nonton Korsel tuh kan, oh gini ya rasanya jadi pemenang dan mulangin negara orang gitu. Karena biasanya kita dipulangin. Kita yang dipulangin, kita yang sedih gitu kan, Iya. nangis, emosi, kesel segala macem. Oh gini ternyata Rasanya. jadi punya negara sepak bolanya hebat gitu. Betul, bangga ya. Bangga. Bangga Pokoknya jadi orang Indonesia. artinya Indonesia ke depannya mental juara tetap abadi. Iya, harus itu. Karena kalau kita mau masuk Piala Dunia, ya harus mentalnya mental juara. Oke. Semuanya harus bersinergi. Kalau udah mentalnya kalah, ikut Piala EFF aja. Siap.